Halo Cinefile, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu dan jangan lupa bahagia ya. Kemarin kan kita udah ngebahas High and Low Final Mission. Nah, sekarang kita akan ngebahas film selanjutnya yang berjudul High and Low The Worst. Yang sudah kita ketahui di film sebelumnya, menceritakan tentang Koryu Group yang telah mengakui kekalahannya kepada Sword. Nah, di film ini akan menceritakan sisi lain dari geng Oyakoko dan dimulainya era baru pada Oyakoko. Nih, Mufiras kasih bocoran sedikit. Bagi kalian yang suka dengan film Crow Zero, pasti sudah nggak asing lagi dong dengan sekolah yang namanya Hosen. Di film ini tuh nanti bakalan ketemu Oyakoko dengan Hosen. Nah, gak banyak basa-basi lagi, langsung aja. Yuk Mufiras diceritain. Berawal dari Seiji yang memandangi rumah susun tua. Kemudian Seiji dan temannya ngelihat Fujio yang lagi dikejar-kejar sama orang. Lalu ada kakak beradik yang juga ngelihat Fujio kalau lagi dikejar-kejar orang. Mereka pun langsung ngehajar dan ngebantuin Fujio. Lalu pada saat di kedai, Fujio melihat sebuah foto yang mengingatkan pada temannya yang bernama Rata. Sekedar informasi aja, kalau yang difoto itu adalah Fujio, Seiji, Madoka, Orochi bersaudara, dan Arata. Ternyata di masa lalunya, mereka berenam itu sahabatan, dan entah kenapa Arata saat ini seperti bukan Arata yang sesungguhnya. Lalu diketahui juga kalau Fujio akan pindah ke kota ini dan bersekolah di SMA Oyakoko, serta ingin meraih puncaknya. Keesokan harinya di Oyakoko, Murayama memutuskan untuk tidak melibatkan murid penuh waktu pada masalah Sword. Di sisi lain, Todoroki yang merupakan perwakilan dari murid penuh waktu merasa kalau Murayama mengambil keputusan secara sepihak. Karena itu Todoroki tidak setuju dan menantang Murayama untuk bertarung kembali. Todoroki yang semakin hari semakin kuat pun diakui oleh Murayama. Tapi sayang, di pertarungan ini pemenangnya adalah Murayama. Maka dari itu, paruh waktu dan penuh waktu bisa saling mengerti satu sama lain. Dan disinilah era baru bagi Oyakoko dimulai. Keesokan harinya, Jamuo dan Tsukasa dikagetkan oleh Fujio yang ternyata dia satu sekolah dengannya. Lalu posisi Tsukasa sebagai pemimpin di kelompoknya diserahkan kepada Fujio. Fujio pun memperlihatkan kekuatannya dengan cara ngebantai abis semua musuhnya Tsukasa. Kemudian Fujio yang ingin meraih puncak di Oyakoko pun akhirnya diberitahu oleh Jamao. Untuk bisa mencapai puncak, Fujio harus bisa menaklukkan satu persatu faksi yang ada di Oyakoko. Faksi pertama adalah faksi Chunchun. Lalu di faksi kedua ada Yasukyo. Dan yang ketiga, faksi yang dipimpin oleh orang yang disebut Duo Gila. Lalu tiba-tiba faksi Chunchun dan Duo Gila pun datang untuk menantang Fujio. Tapi Fujio malah bingung dan gak nyangka kalau mereka bisa bertemu kembali. Akhirnya Fujio pun memutuskan untuk bertarung dengan Todoroki ketika dia sudah sembuh total, buat menentukan siapa yang terkuat di antara mereka. Di tempat lain, ada seseorang yang ngebantai habis semua orang yang ada di klub malam itu. Ternyata dia datang untuk menjemput adiknya. Kemudian Fujio dipertemukan dengan Todoroki, dan ia pun menantang Todoroki untuk bertarung setelah matanya sembuh. Lalu Todoroki pun terlihat mengetes Fujio seberapa kuatnya dia. Nah, pada saat Fujio di kamar mandi, dia ngelihat ada yang bertransaksi. Dan ternyata sekelompok orang tersebut sedang bertransaksi Red Drum. Red Drum sendiri adalah obat yang dibuat oleh Koryu Group, yang jika digunakan akan membuat tenang si penggunanya. Narkoba lah. Di waktu yang sama, secara nggak sengaja, Murayama mendengar percakapan tentang Red Drum dan langsung mengadakan pertemuan dengan teman-temannya. Namun di sini, Murayama terlihat tidak mengkhawatirkannya, dan dia malah kesal sendiri karena dia dipecat dari toko tempatnya bekerja. Mengetahui hal itu, Seiki ngebantu Murayama untuk dikenalkan kepada ayahnya agar bisa bekerja di tempatnya. Lalu keesokan harinya, ketika Murayama bertemu dengan ayahnya Seiki, dia dikenalkan dengan Orochi bersaudara untuk bisa bekerja sama dalam pekerjaan ini. Gak lama kemudian, Orochi bersaudara melihat Arata yang lagi bertransaksi, dan ternyata Arata adalah pengedar dari obat terlarang Red Drum.
Di malam harinya, pada saat Fujio sedang berkumpul, diketahui juga bahwa sekarang Red Drum sudah mulai banyak yang menggunakannya. Di sisi lain, Arata mendatangi gedung tua itu. Usut punya usut, ternyata gedung tersebut adalah markas besar dari penyebaran Red Drum, yang sebagian besar diisi oleh sekelompok dop. Keesokan harinya, Murayama mengumpulkan semua anggotanya dan memberitahukan bahwa obat-obatan dilarang di Oyakoko. Gak lama kemudian, Jamao pun memberitahu bahwa di luar wilayah Sword ada juga yang terkena obat-obatan, yaitu sekolah lain yang bernama Hosen dari kota Toarushi. Ia pun lanjut menjelaskan bahwa sekolah Hosen memiliki sebuah nama panggilan pasukan pembunuh yang identik dengan potongan rambut botak pelontosnya. Hosen yang dikenal kuat juga memiliki 4 orang petarung terkuatnya yang dikenal sebagai Ozawa Hitoshi. Fujio ternyata cukup populer, bahkan satu persatu faksi yang ada di Oyakoko mengikuti jejaknya dia. Kemudian Todoroki diberitahu oleh Murayama, walaupun Todoroki mengalahkan dirinya, belum tentu semua orang akan mengikuti jejaknya tersebut. Lalu secara tiba-tiba, Fujio menantang Murayama untuk bertarung ketika dia sudah menjadi pemimpin di penuh waktu. Kemudian di tempatnya Hosen, mereka sedang mencari tahu siapa dalang dari penyebaran Red Drum yang masuk ke dalam sekolahnya tersebut. Nah, yang ngebantai abis semua orang pada klub malam tersebut ternyata adalah pemimpinnya Hosen yang bernama Sachi. Saat mereka semua berkumpul, salah satu orang tidak hadir karena ia meminta tolong kepada Sawamura Seiji untuk menjaga adiknya. Lalu adiknya Sachi diculik oleh sekelompok orang yang dipukulin oleh kakaknya kemarin. Dan pada saat yang bersamaan, dia menanyakan kepada wanita tersebut siapa yang telah memukulinya. Kemudian Sawamura yang tidak terima adiknya Sachi dipukulin langsung menolongnya dan terjadilah baku hantam. Gak lama kemudian sekelompok orang tersebut kabur. Di tempat lain, Orochi bersaudara mendatangi Chiharu untuk mengetahui lebih jauh tentang Red Drum. Chiharu pun bercerita kalau Red Drum berasal dari Kuryu Group dan Doplah yang mengedarkannya. Lalu di tempat lain, Fujio menolong seorang nenek yang akan jatuh, tapi malah ia yang jatuh dari tangga tersebut. Melihat hal itu, ia pun diberikan obat oleh Sachi dan diberi minuman. Nah, disinilah pertemuan awal dari Fujio dengan Sachi. Di malam harinya, pada saat Murayama hendak pulang, tiba-tiba dia menelpon Cobra. Sepertinya di sini terlihat bahwa Murayama sedang memikirkan sesuatu yang belum bisa kita ketahui. Di waktu yang sama, Seiji yang mencari keberadaan Arata akhirnya bisa menemuinya. Tapi Arata selalu menghindar dari hadapan sahabat-sahabatnya. Lalu di tempat lain, Yasushi dari Osema Koko dikeroyok oleh sekelompok orang yang memakai baju dari Hosen. Dan begitupun di tempatnya Hosen, mereka dikeroyok juga oleh sekelompok orang yang memakai atribut SMA dari Oyakoko. Sepertinya kedua sekolah itu sedang diadu domba oleh sekelompok geng Kidra yang merasa bahwa pekerjaan mereka terganggu karenanya. Tapi nggak lama kemudian, anggota dari Hosen pun datang untuk membantu Sawamura yang mengalami luka berat akibat dipukulin. Kemudian Orochi bersaudara memberitahukan kepada Murayama kalau dalang penyebaran Red Drum itu adalah ulahnya Kanehira bersaudara. Ia membuat sebuah kelompok yang disebut Kidra. Di tempatnya Oyakoko yang sedang membahas siapa pelaku sebenarnya atas pengeroyokan yang telah dilakukan kepada Yasushi, tiba-tiba saja didatangi oleh sekelompok orang dari Hosen yang memberikan surat bahwa Hosen menantang Oyakoko untuk bertarung. Karena Fujio telah menjadi pemimpin dari beberapa kelompok yang ada di Oyakoko, dia pun langsung menerima tantangan tersebut. Di waktu yang sama, Sachi yang lagi di rumah sakit pun terbakar amarahnya karena mengetahui bahwa temannya mengalami luka berat karena ulah dari Oyakoko. Bagi dirinya, paruh waktu atau penuh waktu bukan masalah, maka dari itu dia menantang Oyakoko untuk bertempur. Sepertinya Kidra berhasil mengadu domba antara Oyakoko dengan Hosen. Todoroki yang sudah sembuh pun langsung ditantang oleh Fujio untuk menentukan siapa yang terkuat di antara mereka. Sebelum itu, Fujio memberitahu kalau Hosen menantang Oyakoko untuk bertempur, dan Todoroki pun menyepakatinya. Akhirnya pertarungan mereka ditunda sampai masalah dengan Hosen selesai. Oyakoko yang sudah datang di tempat awal perjanjian langsung menyambut kedatangan Hosen.
Lalu Fujio dan Sachi kaget karena tidak saling mengetahui kalau mereka adalah pemimpin dari kedua sekolah tersebut. Tapi mau nggak mau, pertempuran pun terjadi. Di sini juga terlihat bahwa siswa dari Hosen datang lebih banyak dari SMA Oyakoko. Pertempurannya pun semakin keren karena orang yang kuat melawan yang kuat lagi. Serta mereka ingin membuktikan bahwa salah satu dari sekolah mereka adalah yang terkuat. Satu persatu orang-orang kuat di antara kedua sekolah pun berjatuhan. Namun, pada saat Fujio ingin bertarung dengan Sachi, datanglah Murayama. Ia mengatakan bahwa telah terjadi kesalahpahaman antara mereka, dan kalau pertarungan ini dilanjutkan, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena hal itu, pertarungan antara Fujio dan Sachi pun tidak terjadi. Lalu kedua sekolah itu pun bubar ke sekolahnya masing-masing. Kemudian, Fujio dan teman-temannya merasa heran karena mukanya Seiji mengalami luka. Seiji pun bercerita bahwa dia telah bertemu dengan Arata. Arata ternyata sudah berubah menjadi orang yang tidak mereka kenal lagi seperti dulu. Di waktu yang sama, Arata tidak terima dengan omongan mereka yang menjelekkan Oyakoko. Ia pun langsung memberikan komentarnya bahwa Oyakoko dan Hosen tidak seburuk apa yang mereka pikirkan. Tapi dia malah dipukulin sampai terluka parah. Di sisi lain, Fujio yang merasa Arata masih sahabatnya pun akhirnya mengambil keputusan untuk menolongnya. Sachi yang sudah mengetahui bahwa pelaku yang sebenarnya adalah Kidra nggak tinggal diam dan langsung mengumpulkan anggotanya untuk membalaskan dendam yang telah Kidra lakukan kepada temannya. Fujio berniat untuk menolong Arata sendirian, tapi tiba-tiba teman-temannya datang untuk ngebantu Fujio yang ingin mengalahkan Kidra di markasnya mereka. Ketika Oyakoko sampai di markas Kidra, mereka bertemu dengan Hosen. Dan akhirnya mereka pun bergabung untuk menghancurkan Kidra. Lalu Kidra yang mengetahui bahwa mereka didatangi oleh Hosen dan Oyakoko pun langsung mengumpulkan semua anggotanya untuk menyerang mereka. Kemudian pertempuran antara Kidra dengan mereka pun terjadi. Hosen dan Oyakoko mengalami tekanan oleh anggota Kidra. Ditambah juga anggota Kidra mengonsumsi obat retram, sehingga efeknya dalam bertarung seperti orang gila yang tak bisa dikendalikan. Karena Fujio ingin menyelamatkan sahabatnya, gak lama kemudian dia langsung masuk ke dalam markasnya Kidra untuk mencari keberadaan sahabatnya. Di lain sisi, Kanehira bersaudara keluar dari persembunyiannya. Tapi gak lama langsung dicegat oleh Orochi bersaudara. Kemudian, Murayama pun datang membawa pasukan. Dan terjadilah pertarungan di kedua sisi tersebut. Fujio yang lagi tertekan tertolong karena adanya anggota Hosen. Pada saat Fujio bertemu dengan Arata, ia berusaha untuk menyadarkannya bahwa dia masih memiliki teman-teman yang tidak akan meninggalkannya dalam kondisi apapun. Gak lama kemudian Arata sadar bahwa jalan yang selama ini dia ambil itu ternyata salah. Dia pun meminta maaf kepada teman-temannya. Akhirnya pertarungan ini dimenangkan oleh Oyakoko dan Hosen. Persahabatan mereka juga kembali seperti dulu, diikuti dengan berakhirnya film ini. Nah, selesai juga maraton High and Low. Gimana tuh filmnya? Keren banget kan? Kesimpulan yang bisa kami ambil dari film ini adalah tentang persahabatan dan kedewasaan dalam bersikap, serta cara mengambil keputusan dengan bijak. Harus diingat kembali nih, kalian gak boleh ngerasa sendiri karena di samping kalian masih ada teman-teman yang peduli. Kalau ada masalah obrolin aja biar gak salah paham. Segitu dulu ya video dari Movie Rastis. Terima kasih banget nih udah nemenin Movie Rastis maraton High and Low. Jika ada keluh, kesah, kritik, saran, atau yang mau curhat, bisa banget nih tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya ya. Like juga jika kamu suka video ini. Apresiasi dari kamu berharga sekali untuk semangat kami. Dan karena berkat kamulah channel ini bisa berkembang.
Mudah-mudahan channel ini bisa menjadi channel kesayangan kamu. Semoga sehat dan bahagia selalu. Salam dari kami untuk kalian semua. Cheerio.